dari Pak Suryadi ini, Bu. Aduh, terbolik dipuji, Pak. Yang diajari lah, orang dewasa semua. Iya, iya, iya. Ayo Pak, dimulai Pak. Ya, mulai ya. Ya. Saya, masa saya duluan ini? Saya takut sama dosen ini. Atau dari ini, Bu, kita memberikan pernyataan dulu tentang visi dari masing-masing individu yang ada di sini ya. 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 Ya, Nah, kalau saya duluan ya, apa ya? Ya iya, Pak. Kalau saya ini karena kebetulan saya menggerakkan dan sebagai koordinator di Gerak, maka saya punya visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu kalau saya. Kalau punya saya, Pak, ya tak jauh-jauh dari dia, Pak. Iya. Nah, bentar ya, sebagai poin dari prakarsa itu, artinya perubahan yang saya inginkan, berupaya untuk meningkatkan sekolah ramah lingkungan. Itu, Pak. Si gotong royong, profil pelajar Pancasila. Itu yang saya gaungkan di tugas di ruang kolaborasi pada siang hari ini. Oke, Pak. Oke. Berarti yang mau diambil apa, Pak Masudi? Budayanya? Iya. Budaya ramah lingkungan. Budaya ramah lingkungan. Emoji. Kalau punya Bu Ayu apa? Punya Bu Ayu? Bu Ayu. Punya saya ditulis terwujudnya pelajar cerdas dan berakhlakul karimah. Ya, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, tak beda jauh, Pak. Jadi ini yang mau diambil kita sepakati apa? Ramah lingkungan. Iya. Gimana, Bu? Mau ambil punya saya? Apa gimana? Iya. Ya, di masih nyaman lah, Pak. Iya. Oke, biar tidak panjang lebar. Mungkin Pak Suryadi mungkin menyampaikan visinya. Visinya saya singkat, itu terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Cerdas tapi dan berakhlak. Ya, tidak ada budayanya punya saya, Pak, biasa. Iya. Gimana? Kalau mau ngambil punya saya, atau gini aja, kita satu persatu dijabarkan ya. Nanti kalau ada masukan dari Bapak Suryadi ataupun dari Ibu Susilawati atau penambahan dari apa yang saya ambil ini, silahkan nanti akan dituangkan di ruang kolaborasi ini. Ya. Saya kan gini, Pak. Nah, tentunya memilih visi ini kan tentu beralasan kan seperti itu, Pak. Ya. Oleh karena itu saya mengambil budaya bagaimana sekolah itu atau siswa itu meningkatkan ramah lingkungan. Berupaya untuk meningkatkan sekolah yang ramah lingkungan. Karena tentu apabila kita tidak memperhatikan lingkungan dari sampah, tentu nantinya akan ada beberapa penyakit yang akan menghampiri tubuh kita. Jadi kalau kita sakit, maka tentu kita tidak bisa sekolah, Pak. Tidak bisa melakukan sesuatu, mau ibadah. Iya kan ya? Kemudian juga mau belajar, tentu kita tidak akan bisa kalau kita sakit. Oleh karena itu, pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentang kesehatan. Inilah mengapa saya mengambil visi dalam ruang kolaborasi pada siang hari ini. Coba yang visinya Pak Masudi tadi apa? Visinya itu adalah, bentar. Terwujudnya
peserta didik yang berkarakter berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau yang Bu Ayu? Saya terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlakul karimah sesuai profil pelajar Pancasila. Yang cerdas tapi berakhlak gitu, Pak. Ya, sama dengan punya saya, Bu. Tapi tidak ada budayanya. Mengusulkan mencetak generasi berprestasi dengan karakter profil pelajar Pancasila. Masalahnya kemarin kita kan sudah bahas bersih-bersih lingkungan yang kedua itu, yang satu kelompok yang kemarin itu yang dengan Pak Latif itu kan bersih-bersih lingkungan juga. Saya kan dengan Bu Ayu sama-sama mencetak generasi cerdas, berakhlakul karimah dan berakhlak. Ya, dan berakhlak, Bu. Saya mengusulkan kalau terwujudnya itu kan visi ya. Nanti kalau yang itunya saya mencetak generasi berprestasi dengan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Artinya dari visi yang saya tuangkan itu dimasukkan juga ya di dalamnya itu ya. Sampean ada cerdasnya enggak visinya? Saya visinya sama Bu Ayu sama, cerdas dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang punya Pak Masudi ada enggak yang cerdas? Kalau cerdasnya enggak ada. Cerdasnya enggak ada. Kalau yang namanya profil pelajar Pancasila itu kan dimensinya itu kan ada 5 ya. Bergotong royong, kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan karimah. Kemudian juga berkebinekaan global, ya. Kemudian juga apa, Pak? Mandiri. Terus Akhlak sudah. Iya, sudah. Apa itu? Bergotong royong. Ya. Nah, di situ juga masuk juga, Pak. Makanya saya mengambil visi itu karena penjabarannya juga luas. Kemudian kalau memang Pak Suryadi ingin mengambil visi yang Bapak Suryadi inginkan, saya ngikut saja. Ya, Pak, didiskusikan. Iya. Kalau menurut saya gini, Pak. Mau digabungkan, Pak. Tadi gabungkan cerdas sama yang akhlak sama ada budayanya itu. Atau gini, terwujudnya peserta didik yang cerdas. Terus baru sama sudah dia, Pak. Mencetak generasi berprestasi dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Punyanya Bu Ayu gimana? Terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlak. Sama. Terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Visinya saya dan visinya Bu Ayu itu hampir sama. Sekarang gini, Pak. Nah, karena Pak pinter keng dari rumah akhlak saya dari rumah. Betul. Cuman gini, Bu. Ya namanya ini kan sekedar sharing kan gitu ya. Sekarang ini kan saya lihat akhir-akhir ini banyak siswa yang sakit gitu loh, Bu. Tidak hanya di sekolah saya lihat, saya sering ngirim tempe saya ke pondok ya. Nah di pondok itu sekarang itu banyak santri yang sakit. Oh ya, kalau di pondok itu kan sirkulasinya, Pak, kalau sakit satu. Iya, setelah saya amati, ternyata di lingkungan pondok yang saya singgahi itu ternyata banyak sampah yang berserakan, Bapak. Banyak, baik di halaman pondoknya maupun di
di dalam ruangannya itu banyak sampah hasil dari makanan-makanan itu masih belum dibiasakan untuk dibuang ke tempat sampahnya. Makanya saya rasa ini penting untuk kita bahas. Pentingnya Pondok mana itu, Pak? Yang banyak sampahnya. Banyak sampah deh, Pak. Iya, karena banyak di antara pondok-pondok yang ada di Madura itu kurangnya sosialisasi dari pihak atasan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Begitu. Mau cerdas gimana, mau pintar gimana kalau orangnya sakit misalnya. Itu. Sedangkan menjaga kebersihan itu kan bagian dari iman. Artinya kita kaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, ya juga masuk. Beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Itu menurut saya. Terkait apa yang akan diangkat pada kali ini di kelompok 3 ini, saya ngikut. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, Pak Suryadi dan Bu Ayu ini menyetujui terhadap apa yang saya inginkan ini, monggo. Kalau misalnya Pak Suryadi punyanya Pak Suryadi, saya juga ngikut gitu. Bu Ayu gimana, Bu Ayu? Mau digabung tak bisa sih, Pak. Dari caranya. Coba ya. Pak Masudi, WA-nya saya masuk. WA-nya saya masuk. Bentar, saya cek ya. Oh iya Pak, ada Pak. Ya. Ya tidak apa-apa, nanti saya ngikut Pak Masudi, tidak apa-apa. Gitu ya. Ya. Sudah ada, saya sudah buat juga bagiannya. Ya. Jadi kita tinggal menuangkan pada Canva nanti ya. Langsung itunya Pak, di bagiannya aja dijadikan PowerPoint. Iya ya. Di sana. Iya nanti kan yang akan dituangkan di tugas itu kan pertama kan identitas. Ya. Ini Pak Suryadi sudah selesai. Nama ya Ibu Susilo, kemudian Pak Suryadi kan nanti saya minta datanya kan gitu. Ya. Kemudian visi. Nah, visi ini yang akan kita tuangkan di Canva itu juga. Ya. Poin atau prakarsa. Ya. Ya. Kemudian alasan kita mengambil poin itu. Nah, ini nanti kalau saya minta dari Bu Devi, kemudian dari Pak Suryadi, apabila ingin mengambil dari visi yang saya sampaikan, maka saya minta masukan tambahan kenapa mengambil visi ini, begitu Pak. Ya. Siap. Oke. Ya. Kalau saya alasannya adalah untuk menghindari penyakit-penyakit gitu. Kemudian memelihara kebersihan lingkungan. Mungkin ada dari Pak Suryadi? Boleh Pak. Masukkan di hati. Mun Pak Suryadi biasa. Anda dofatu minal iman dia Pak. Kebersihan dari sebagian dari iman. Iya ya. Jadi ketika kita itu membuang sampah tidak sembarangan, artinya membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita itu akan bersih sehingga kita itu nyaman, aman dan tentram. Bayangkan saja kalau Bapak Ibu di kelas ataupun di halaman itu sampahnya berserakan, maka tentu kita risih, Bu. Ya, nggak enak itu. Mau duduk, misalnya ada plastik yang berlumas saus pentol misalnya. Nah kita kan nggak mungkin duduk di situ.
Ya iya Pak, suruh buang pun Pak Nah, murid. iya, itu. Itu ya. Ya, Nah, nanti terkait apa namanya alasan-alasan itu bisa langsung WA saya atau di grup dan lain sebagainya ya. masih Iya, lama waktunya Pak Masudi, didiskusikan di sini aja. Iya ya. Oke. Jam waktu kumpul sampai 15.15. nyari alasan ini sama Icil. Sampai jam berapa ini, Pak? Waktu kita sampai pukul 15.15. Masih lama. Oh, iya ya, bentar, bentar ya. 15.15. Apa langsung dibuat aja Pak Masudi Mau bagiannya? dibuat? Iya. Oh, mau dibuat sekarang ya, Pak ya? Kayaknya iya. Masa waktunya masih jam 3 loh. Sekarang masih jam 2. Ya, kamar jangan Pak Marsudi. Iya, 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 iya. Besok lo Kak Karya. Besok lah Kak ya. Ini terakhir pengumpulan tugas ini kapan, Pak? Masih Senin kayaknya presentasinya, Pak. Presentasinya masih Senin. Masih Cuman Senin. mungkin apa itu? Poin keempat tadi apa? ATAP. Alasan ya, alasan kita mengambil. ATAP. Alasan kita mengambil poin ini. Kita gini aja Pak ya, untuk alasan ini dulu ya. Alasannya mengambil ini ya. Pertama, apa Pak? Kebersihan itu sebagian dari iman. Kenapa? 1. Kebersihan sebagian dari iman. 1. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kemudian yang kedua mungkin Bu Devi. Banyaknya lingkungan yang kotor. Lingkungan sekolah. Bebas dari polusi udara misalnya. Ya. Hah? Gimana? Tadi yang diambil apa Pak? Tentang apa Pak? Tentang kebersihan. Kebersihan. Budaya bersih katanya. Budaya bersih. Iya. Budaya bersih. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berupaya, itu prakarsanya adalah berupaya untuk meningkatkan sekolah ramah lingkungan. Sekolah ramah lingkungan. Agar terhindar dari penyakit ya. Ya. Memasuk ramah lingkungan itu ada 3R loh Pak. 3R itu kayak mengolah, kayak punyanya Pak Masudi itu yang jual sampah itu huruf-huruf itu. Iya, iya. Ya, ada 3R itu. Nantinya kan gini, sampah itu kan ada yang organik, ada yang anorganik ya. Anorganik. Nah, itu nanti juga. Kalau sampah organik itu kan sampah kering ya Pak ya, organik ini ya. Ya. Seperti botol itu nanti mau diapain misalnya. Organik benih basah. Basah Pak ya? Basah organik. Nah, iya. Ya pokoknya itu, Bu. Ya. Kemudian alasannya, Pak, selain kebersihan sebagian dari iman adalah karena banyak yang sakit dong katanya Pak Masudi tadi. Menghindari dari penyakit ya? Ya, menghindari dari penyakit. Oh. Dari penyakit. Yang satu an-nadhafatu minal iman itu. Ya. Yang kedua, menghindari penyakit. Yang ketiga, apa? Yuk. polusi. Apa? Berhubungannya sama polusi coba. Kalau dibakar ya, Bu. Iya, kalau aneh polusi udara. Tapi sampah itu masuk polusi juga, tapi polusi darat, polusi tanah. Membuat lingkungan nyaman gitu ya? Ya, membuat lingkungan sekolah nyaman. Ya. Membuat lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Bersih ya? Ya, bersih. Lingkungan sekolah bersih. Bersih dan nyaman.
Oke. Nanti bagi-bagi tugas ya. Ya. Nah, Bagian si Gempang, Pak. saya sebagai ini, hah? Bagian si Pak Gempang. Masudi itu Pak Masudi pembuat materinya. Ya. Bu Ayu presentasi, saya moderator ya. Kemarin saya presentasi. Iya, bagus. Paling paling gampang moderator. Presentasi tinggal baca, Bu. Masa saya lagi presentasi? Tidak apa-apa saya. Enggak apa-apa, Pak, sampean, Pak. Macah karo, Pak. Mak, Oh, takut Bu, Diki. Pak aja lena non Roma. Kayak dulu Bu Devi, Pak. Iya kan, ini kan belajar. Belajar, Bu, belajar. Pakai gula Bu, Pak, suku oning sampean. Siapa pada tak oning? Sing udah biasa lebih cakang. Saya sing ngodan, Bu. Wah, Saya dua. dengan Pak Masudi itu sama umurnya, beda bulan, Tuan Pak Masudi. Oke. Ya. Bagja ya, Pak ya? Bagja. Bagja, kita mulai dari B, buat pertanyaan. Nah, gini. Bagja. Pertanyaan itu apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan sekolah ramah lingkungan? Pertanyaannya ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Mungkin dari Bapak ada pertanyaan-pertanyaan? Dua aja, Pak, jangan banyak-banyak. Banyak-banyak ya. Dua. Nah, itu Tambah lebar. Ya, tambah kemudian tindakan atau penyelidikannya melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta semua warga sekolah terkait dengan sekolah ramah lingkungan. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya. Teman sejawat, kemudian artinya dari semua warga di sekolah itu dilibatkan dalam kegiatan ini. Orang tua enggak harus gini. Orang tua murid. Kalau orang tua murid, gimana ya? Iya, nyuruh anaknya itu Pak motivasi, cuk buang sampah sembarangan anak ya di sekolah gitu. Oh gitu ya. Berarti itu Bu, meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari rekan guru, orang tua, dan masyarakat. Ya, orang tua sekarang kan harus serba kayaknya Pak, dilibatkan. Meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari rekan guru, orang tua, dan masyarakat. Sekolah dulu. Meminta masukan terus dari berbagai kalangan, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, rekan guru, orang tua dan murid, dan masyarakat. Orang tua ini masuk masyarakat ya. Masyarakat itu yang dekat sekolah, Pak, belum tentu anaknya sekolah di situ. Oke. Orang tua, masyarakat, dan yang murid terhadap komite aja, bukan komite aja. Komite dan itu murid. Kan ya, Pak. Ya itu masyarakat kan komite Bu juga, Bu. Oke. Saya bacakan ya. Ya. Meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua, masyarakat dan murid. Ya. Betul ya? Murid dimasukkan, Pak. Oh, karena warga. Iya, warga sekolah ini kan. Ya. Warga sekolah itu. Oh ya. Nah kemudian apa namanya? Pola rekan guru, Pak, rekan sejawat, soalnya kan ada penjaga sekolah, ada perpus, bukan guru kan? Oke, rekan sejawat ya. Sejawat. Lebih kerennya gitu ya. Wah. Lebih kerennya rekan sejawat.
Kemudian tindakannya juga mengolah limbah sampah. Ya, mengolah limbah sampah organik dan non-organik sehingga dapat dimanfaatkan. Bisa ya? Halo? Ya. Ya, gimana? Itu. Ya. Tindakannya adalah mengolah sampah, mengolah limbah sampah. Jadi biasanya kan gini, botol-botol yang katakanlah botol itu ya, botol aqua, botol apa saja itu, kalau kita benar-benar memanfaatkan limbah itu, maka nanti akan menghasilkan karya yang bernilai. Dibuat apa namanya? Hiasan. Buat hiasan. Kemudian selain itu, kalau misalnya kita tidak ingin dibuat karya, limbah-limbah yang kita ambil itu bisa dijual belikan. Nah, nanti Pak Budi tanya ya, visinya. Kenapa? Pak Budi itu, di chat. Kenapa? Visinya kelompok 3, siapa visinya? Dan Bentar. Apa ya, Bu? Kok nggak bisa banyak saya ini? Apa, Bu? Kata Pak Budi, Bu. Oh, ini. Visinya siapa? Misinya siapa? Ya, Pak Masudi. Iya, Pak Masudi. Digabung dia, Pak. Oke. Sudah disampaikan, Bu? Oh, Pak iya. Suryadi Sudah. Oke. Itu ya, Pak ya. Jadi nanti sampah itu bisa diolah untuk dibuat kerajinan, kemudian sampah itu bisa dijual. Pak, bahas bagjanya aja dulu, Pak. Itu kan nanti belakang aksinya itu kan. Iya. Yang ini aja dulu. Itu kan bagja itu kan ada 5, Pak. Ada buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Itu kan ya? Iya, diurut dari atas. Yang buat pertanyaan kalau sudah selesai baru pindah ke ambil pelajaran. Oh, gitu ya. Kalau sudah selesai lagi ambil ke gali mimpi. Jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Kan kalau yang sampah organik, anorganik itu kan nanti di belakang Pak aksinya. Iya, itu kan biasanya kalau yang saya lihat di kemarin itu ya di LMS itu ketika ada sebuah pertanyaan itu berdampingan dengan tindakan atau penyelidikan. Jadi biar satu jalan. Jadi pertanyaan itu misalnya apa namanya? Template-nya buat pertanyaan utama sudah, Pak? Sudah. Oke, Bagja ya, di A ya, ambil pelajaran ya? Ya, ambil pelajaran. Ini. Pertanyaannya, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam program sekolah ramah lingkungan? Di mana, Pak? Di sekolah sampean? Ya, di SDN Ponjanan Barat 1 misalnya. Ya. Gimana? Ya. Kemudian bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan sekolah ramah lingkungan? Ya. Masuk ya pertanyaannya ya? Ya. Oke, ada lagi? Apa yang menjadi pendukung dan penghambat terciptanya sekolah ramah lingkungan? Pertanyaannya itu ya? Ya, pertanyaannya. Apa Pak Sudadi? Apa yang menjadi faktor pendukung? Apa yang menjadi faktor pendukung? Terus? Sekaligus penghambat. Terus? Untuk terciptanya sekolah ramah lingkungan. Oke. Pak Masudi. Siap. Di kita ada ditambahi, kita kan visinya itu
punya Pak Masudi, punya saya, punya Bu siapa satunya itu? Bu Ayu, itu kan semuanya profil pelajar Pancasila. Lah ditambahi semua itu dari mulai sekolah ramah lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu Pak, semua Pak. Atau gini ya. Sekolah ramah lingkungan menghasilkan siswa cerdas berkarakter dan berakhlakul karimah. Ya. Ya, maksud saya gitu digabung, Pak, tadi. Ya, digabung sudah kayak gitu. Enak ya? Ya. Oke. Apa gimana? Lupain lah. Sekolah ramah lingkungan yang menghasilkan siswa cerdas dan berakhlakul karimah sesuai profil pelajar Pancasila. Sekolah ramah lingkungan menghasilkan siswa cerdas. Melahirkan gimana? Menghasilkan pula. Ya, maksudnya biar bahasanya lebih enak didengar, misal apa menghasilkan apa melahirkan generasi yang cerdas gitu. Ini melahirkan kebanyakan, Pak. Melahirkan. Ya. Mencetak aja, Pak, mencetak. Oh ya, mencetak. Mencetak ya. Ya. Mencetak generasi cerdas dan berakhlak karimah. Siswa yang cerdas berakhlakul karimah. Oh. Kayaknya enggak ada karimahnya di Bu. Tak usah, Pak. Tak usah. Dan berakhlak. Terus cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oh, ini ya nanti ya judulnya ya. Oke. Lanjut. Nah, apa tidak langsung ditindakan saja, Pak ya? Apa? Dari pertanyaan barusan itu? Yang tadi yang buat pertanyaan utama itu tindakannya sudah kan? Belum. Langsung, Pak. Iya, makanya biar sejalan ini. Dari atas dulu biar cepat selesai. Yang ambil pelajaran. Yang Pak, yang atas dulu Pak, yang ambil pertanyaan, yang buat pertanyaan define. Nah, yang pertama. Oke. Pertanyaannya apa, Pak? Yang pertama, apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan sekolah ramah lingkungan? Jawabannya melakukan kolaborasi dengan meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari kepala sekolah. Itu yang kedua, Pak. Nanti kan jawabannya ada 2. Iya. Tindakan. Kalau yang pertama apa? Melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, serta semua warga sekolah terkait dengan sekolah ramah lingkungan. Kolaborasi. Langsung kolaborasi, Pak. Tidak belajar dulu. Masukan dulu maksudnya Pak. Masukan dulu. Jadi sebelum kita melangkah dalam penerapan ini, maka tentu kita perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya ini misalnya. Ya. Dan saya melakukan studi literasi dan observasi. Kan observasi dulu untuk ke sekolah ramah lingkungan itu. Itu nanti di di bagian ambil di iya Pak aku nak tanya ke Pak Kepala dulu. Iya. Sebelum studi anu. Nah, kalau terkait itu Pak, terkait itu nanti ambil pelajaran Pak. Jadi di mana kita bisa mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan program sekolah ramah lingkungan. Sebagai rujukan. Itu nanti ambil di bagian 2 Pak, ambil pelajaran. Ambil pelajarannya, betul. Itu ya. Oke. Terus. Sudah nyampe mana barusan itu, Bu? Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Tentu. Pertanyaannya ada berapa, Pak? Ada dua.
Iya. Tidak ada pertanyaan apa yang diharapkan, tidak ada yang diharapkan itu, Pak. Kan biasanya ada harapan di sini. Di pertanyaan. Ya ini kan cara, Bu, cara mewujudkan. Tentu kalau apa yang kita wujudkan itu kan harapan juga, Bu. Ya. Bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Dari pertanyaan ini kan ranahnya ke harapannya, Bu, nanti, Bu. Yang tadi yang pertanyaan pertama apa, Pak Masudi? Apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan sekolah ramah lingkungan? Terus pertanyaan yang kedua? Bagaimana cara mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Kayaknya hampir sama itu pertanyaannya. Lain, Pak. Ini kan bagaimana caranya. Nomor 2, mewujudkan. Bagaimana cara mewujudkan. Kalau yang pertama itu kan apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan sekolah ramah lingkungan. Ini tindakan ya, mengarah pada tindakan hampir sama, sebenarnya hampir sama. Cuman yang di atas ini, yang pertama ini mengarah pada persiapan langkah-langkahnya. Coba Pak, bagi share screen aja, Pak. Share screen sambil diketik. Kenapa? Share screen. Harus buat masukkan file ini saya ini. Gampang nanti gini ya. Yang penting kita punya kerangkanya dulu. Kemudian nanti apa yang saya tulis itu saya kirim ke grup ya, ke Pak Suryadi. Kalau ada hal yang perlu direvisi, nanti mohon masukannya. Ya, siap. Ya, Pak, tapak pengurus resmi sekarang, Pak. Iya, gampang Bu nanti, Bu. Makin ini kan takut ada yang Bu. Oh, takut tambena, takut yang Oke. Nah, sekarang cara mewujudkan itu sekolah lingkungan itu gimana kalau gini? Sebagian gini, di antara gini, mencari referensi terkait program sekolah ramah lingkungan. Ya itu tadi kan saya yang literasi itu, Pak. Oh, itu ya, masuk ya. Literasi. Kemudian perwujudannya yang tadi itu mengolah limbah sampah. Jadi kalau sampah itu tidak diolah, sampah yang ada itu kemungkinan kan hasil akhirnya kurang maksimal juga. Pak Masudi, sekolah ramah lingkungan itu tidak hanya mengolah sampah, misalkan penanaman pohon, itu kan reboisasi, itu kan masuk ke ranah ramah lingkungan. Iya. Kemudian banyak sih. Masa kita pembahasannya nanti hanya di sampah organik dan sampah anorganik. Kalau di sekolah Pak Masudi untuk sampah yang organik diolah enggak? Kalau di sekolah saya ini sementara sebagian diolah. Jadi apa, Pak? Ada dibuat itu bunga-bunga itu. Bunga-bunga. Jadi produk. Botol bekas itu. Iya, botol bekas itu diolah. Kemudian juga ada dibuat hiasan di per kelas itu. Itu anorganik, Pak Masudi. Ya, kalau yang organik itu kayak limbahnya pohon apa? Dibuat pupuk. Iya, itu dibakar aja dulu itu, Pak. Nggak boleh, itu namanya bukan ramah lingkungan kalau dibakar. Kalau dibakar bukan ramah lingkungan, itu polusi, Pak. Berarti nanti kita fokusnya ke jangan membahas organik. Ya, kalau anorganik itu kayak daun pau, daun apa itu kemudian dikumpulkan dijadikan kompos atau di SMA itu pernah di sekolahnya saya. Ya, di sekolahnya pernah sampah-sampah. Kalau ini, Mbak, organik itu dikumpulkan. Berarti sampah anorganik ditumpuk dulu gitu. Ya, ada gudangnya, Bu. Ada gudangnya sampai pengkomposan. Ya, sampai mengering, terus nanti dijemur lagi, diolah. Pokoknya ada timnya itu biologi, tapi bukan kimia. Kalau di SMA mungkin bisa. Iya bisa. Kalau di SD dibakar. Di SD itu dibakar, Pak. Ya. Iya. Berarti jangan fokus ke organik. Makanya nggak apa-apa, nanti kan
yang anorganik itu di sekolahnya Pak Masudi. Kalau di SMA itu memang ada, sampai saat ini ada yang P5 itu tentang kompos pupuk. Itu sampah organik Pak nanti. Nanti kan ya yang penting kan kita menjelaskan ramah lingkungan, jangan fokus ke organik dan anorganik, dosa dibicarakan Pak Masudi. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan ke situ baru nanti saya bantu jawab kan. Proses untuk organik itu seperti apa nanti Bukannya kita fokus ke murid, gimana murid punya rasa untuk bersih lingkungan, Iya. itu kan. Iya, murid punya rasa bersih lingkungan. Kalau terkait polusi itu tergantung dari peletakan tempat pembakar sampah sebenarnya sih. Enggak Pak, itu kan dibawa oleh udara nanti asapnya. Mau dibakar di mana selama itu tempatnya di sekolah tetap namanya polusi udara. Iya, masuk. Ayo, gimana ini? Ditindakannya, Pak? Mungkin sementara kita masukkan mengolah limbah ya. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Suryadi nanti saya masukkan juga di... Yang penting mengolah limbah Pak, jangan menjelaskan organik, anorganik. Kalau gitu organik, anorganik repot nanti semuanya. Mengolah limbah ya? Ya, mengolah limbah. Sehingga dapat dimanfaatkan gitu ya? Ya. Kalau misalnya dijelaskan mengolah limbah baik non-organik maupun yang organik, sehingga dapat dimanfaatkan. Ya nanti kalau ada pertanyaan organik nanti Pak Masudi yang jawab. Kalau ada pertanyaan organik saya yang jawab nanti. Sebagai pemancing gitu ya misalnya ya. Artinya kita menuangkan tidak abstrak, masih konkret ya. Kita tidak konkret dulu ya. Kita buat abstrak dulu sehingga membuat audiens itu bertanya-tanya ya. Ya, bertanya apa yang mau diolah gitu kan. Oh iya wes sip, bagus. Oke, lanjut diambil pelajaran. Tadi saya sudah menjelaskan ya, di mana sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam program sekolah ramah lingkungan. 1, 2. Mengunjungi sekolah, yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana cara sekolah menerapkan sekolah ramah lingkungan. Ya. Oke. Pertama dulu ya, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam program sekolah ramah lingkungan? Pak Masudi, nanti di sebuah pertanyaan tambahi profil pelajar Pancasila ya, yang pertanyaan akhirnya itu. Iya. Ya, nanti aja di itunya. Nah, sekarang ditindakan ya. Berapa pertanyaan Pak yang ambil pelajaran? 2. Ditambahi Pak. Ditambahi apa Pak? 3. Ambil pertanyaan. Ambil pelajaran. Yang pertanyaan ditambahi. Yuk, siap. Apa yang menjadi faktor pendukung? Tadi saya nyampaikan pendukung penghambat di mana ya Pak Masudi? Oh iya betul ini. Apa yang menjadi faktor pendukung sekolah, penghambat, ya. Sekaligus penghambat terciptanya sekolah ramah lingkungan. Untuk terciptanya sekolah ramah lingkungan ya? Ya. Oke, sekaligus. Nah, dari hambatan ini kan kita bisa mengambil pelajaran gitu ya? Iya, Pak. Oke. Bentar. Apa yang menjadi faktor pendukung Ya, Pak Masudi. Siap. Untuk terciptanya sudah keluar gitu Pak. Nah, ada sinyal ngara. Ya tuh kena bong keluar. Nah.
Anu Bu, sampean pakai wifi nggak di itu di Iya, rumah? pakai wifi, Pak. IndiHome ya? Ya. Oke. Lanjut. Dimulai dari pertama ya. Ya, Di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam program sekolah ramah lingkungan? jangan gitu Pak, pertanyaannya di mana? Kecuali tak bagus. Gimana? Misalkan Ini kan menanyakan tempat ini. iya, lembaga sekolah mana yang bisa dijadikan rujukan tentang sekolah ramah lingkungan? Lembaga Sekolah mana? Lembaga pendidikan mana yang dapat dijadikan rujukan? Oke, titik-titik ya. Ya, Oke. Ya tentu kalau tindakannya kan mengunjungi sekolah ya yang sudah menerapkan itu. ya mencari atau mengunjungi boleh. Iya. Kemudian Bagaimana cara sekolah? menerapkan sekolah ramah lingkungan. Yang nomor 2 apa Pak Iya pertanyaannya? ini, bagaimana cara? Oh, misalkan Pak melakukan studi banding, Oke studi ya. tour, Nomor berapa lah, Pak? Dapat kenapa? ambil pelajaran. Ambil pembelajaran, Bu. Oh, ambil pelajaran. Iya. Ambil pembelajaran. Apa Pak? Barusan Pak? Melakukan studi banding atau studi tiru. Melakukan studi banding ya. Ya, Ke studi tiru ke sekolah yang sudah menerapkan sekolah ramah lingkungan. sekolah Pak, yang itu pertama aja, tak pada, Pak. Tak sama. Apa ada Bu? Nomor setong mencari sekolah. kan mencari baru mencari Bu, Ya. mencari sekolahnya. Berdua mengunjungi. Ya, nomor 2 mengunjungi sekolahnya. Itu mah nyari mengunjungi itu. Hampir sama ya. Iya. Gimana kalau Pak? Karena mengunjungi Pak Kunatanya kan, Pak? Iya. Gimana kalau gini? Mencari informasi dan Ya, mengalami pertamanya. sekolah ramah lingkungan. Ya, pertamanya informasi, Pak berdua Meniru. studi itu. Nah, Ya. Tadi nomor 1 apa tadi? Yang nomor 1, mengunjungi. lembaga pendidik atau lembaga pendidikan mana yang dapat dijadikan rujukan? Jawabannya. Tindakannya mencari kan. Bentar. Yang Oke. Yang pertama kan gini, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan dalam program sekolah ramah lingkungan? Jawabannya, lembaga pendidik mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan program sekolah ramah lingkungan. Itu tindakannya. Tak pada masa studi banding Pak mengunjungi Pak. Nah, itu yang pertama kan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan sekolah ramah lingkungan? Melakukan studi banding. Bagaimana cara sekolah tersebut? Bisa. Pertanyaan ke sekolah itu, deh, Pak. Ini kan cara mencari mencari cara bagaimana kita menerapkan sekolah lingkungan itu. Tidak ada tanya kedua. Pak, meniru sekolah kan meniru. Meniru ya? Ya, meniru. Studi tiru. Meniru program sekolah. Yang sudah meniru program sekolah ramah lingkungan yang sudah diterapkan yang menerapkan ramah lingkungan. Ya. Jadi katakanlah misalnya di sekolahnya Bu Ayu ya sudah menerapkan itu kan bisa kita tiru. Bagaimana program itu terjalan dengan konsisten seperti itu ya. Ya. Oke. Sudah ini ya. Yang kedua yang ambil pelajaran.
Yang Pak, pertanyaannya kan 3. 3 ya. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat? Berarti tindakannya mencari faktor-faktor pendukung sekaligus penghambat. Nah, pertama cari faktor pendukungnya dulu. Langsung Pak jadi satu kalimat Pak, mencari faktor pendukung dan penghambat Untuk terciptanya. yang dialami sekolah dalam menciptakan. Biasanya kalau penghambatnya itu tidak konsisten dari pihak sekolah sebenarnya. Kadang Teman maksudnya Pak. ya, Teman. semangat ya misalnya. Kemudian di tengah perjalanan surut gitu. Itu penghambatnya seperti itu biasanya. Ya. Ya. Iya, kadang Pak, beda saya tak setuju, kadang setuju. Oke. Apa Pak Sudadi bahasanya Pak Sudadi? Tidak konsisten Mencari faktor pendukung. Ya, enggak, tindakannya. Apa Pak? Penghambatannya itu, penghambatnya kan? Masa harus ditulis Pak penghambatnya? Iya ini apa yang menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat untuk terciptanya sekolah ramah lingkungan? Ya tindakannya itu hanya mencari. Diki kan dijelaskan secara lebih rinci Pak di lapangannya. Mencari faktor pendukung dan penghambat. Sosialisasi dulu, tak usah sosialisasi dengan teman-teman. Ini soal yang ketiga ya. Ini soal ketiga ya. Ini soal ketiga dari Pak Suryadi yang sudah disampaikan barusan. Apa yang menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat untuk terciptanya sekolah ramah lingkungan? Apa dari rekan sejawat hambatannya? Atau dari warga sekolah yang tidak konsisten begitu Bapak? Di tindakan itu kan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan kan. Ya banyak Pak yang menjadi penghambat. Oleh sekap pining jenis ke Pak. Ya, yang paling penting aja dulu. Gimana? Yang menjadi penghambat, iya Pak maksudnya. Adalah sekolah teman deh ya. Ya ini kan faktornya Bu. Menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Menteri temu jauh benar, hapus Pak nomor 3 pertanyaannya. Kalau faktor pendukungnya kan apa namanya? Faktor pendukung itu kesadaran dari warga sekolah tentang pentingnya kebersihan ya, pentingnya menjaga lingkungan sekolah dari sampah misalnya kan, itu ya faktor pendukungnya. Nah, sekarang penghambatnya itu apa? Iya, yang menghambat itu ya banyak Pak. Keuangan. Di antaranya keuangan. Benih. Kalau keuangan itu nggak begituan Pak ya. Nggak begitu urgen. Kasih bersihna. Iya, tidak konsisten ya berarti ya. Kompak deh pula kadang, kurang kurangnya kekompakan. Kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan. Kurangnya ya. Seni siswa. Kurangnya kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan. Kurangnya kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan. Pentingnya kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Lapar belum Pak? Hah? Lapar. Kalau apa Pak? Satu hari masih makan bakso tadi sama Pak Farik. Pak Farik tadi ke sini Pak. Dekat Pak ya, dekat sama Pak Farik. Kalau Pak Farik tadi kan kekecak Bu, sini kekecak minta hari terakhir Pak tanya apaan saya tanya lagi Pak kulis hari pertama terus kecak ini kan. Enggak. Yang itu kita beriin kado ke gulemian kalau pas sampai jam akan cari Bu. Enggak Pak, bukan gitu.
Tadi Bu. Anu Pak, apa namanya, kemarin apa namanya, masih dalam proses pengantaran oleh-oleh haji. Nah, makanya Kalakun sambil oleh hajina sambil laguna. Saya ingat pas kalau berhajian tak miluh lagi. kalau Oke Bu. Iya, takdir aku Abiki coba. botona korang korang seket ya, lima ya. Oke, kita masuk BA G ini. Gali mimpi. Gali mimpi. Oke. Kalau kita menggali mimpi justru tedung Pak. Jauhku ya aku tendu. Iya. Tentunya dari apa yang kita Biasanya saya ke kampus ini Bu, biasanya saya harus ngajar ini jam 1, jam pertama statistika, jam kedua Anu, fakultas mana, Pak? terus sedikit Lima, Pak, tak jelas, Pak. Kampus? Kampus Al-Mardiyah, Bu. Kampus Al-Mardiyah ini dekat dengan rumah saya, Bu. Di daerah mana, Pak? Di daerah Takenggar, Bu. Waru. Serlau itu. Waru. Sampai rumahnya di Waru, Pak. Saya Batu Marmar, Ponjanan Barat, Bu. Ngajarnya di Ponjanan Barat. Saya tinggal di Palengaan, Bu. Kemarin ada teman saya, anaknya kenal sama anak sampean. Siapa, Bu? Nama anaknya siapa? Anu, Muda. atlet ya? Sakit kemarin. Karate. Oh, iya. Alhamdulillah, anak orang sekarang, Bu. Iya. Para manggar ke Jakarta aja, Pak. Di mana? Di Jakarta, Pak, nanti, Pak. Untuk tempat masih belum ditentukan dari provinsi. Cuma ada kabar katanya ada di Aceh, diletakkan di Aceh, kemudian di Medan. Dan terakhir ini insya Allah diletakkan di Tangerang kabarnya. Jadi saya lebih ringan kalau dilaksanakan di Jawa ya. Sampai Jawa di Pulau Aceh apa itu jauh sana, Pak. Iya, Bu. Pas bilang rombongan yang ikut sekolahan. Kenapa? Kan enak Pak Masudi kan tak masuk pas ke sekolahan. Pak, oleh transport boleh aja, Pak. Oleh transport, akomodasi, apa teh. Bu Bayu, aku Pak Masudi nyambi tempe. Oleh-oleh. Ya. Sebenarnya kalau apa namanya ya, dalam kegiatan ini saya berat Pak untuk meninggalkan Madura sebenarnya. Karena saya emang kada habis. Karena ketika saya itu pergi keluar kota kayak kemarin ke Jember ya sampai 1 minggu, kemudian ke Surabaya O2SN itu sampai 1 minggu, otomatis usaha saya di belakang itu macet Pak, nggak terjual. Kan ada ibu Pak. Ibu ikut. Masudi, rezeki tidak tertukar. Semacam tangan kanan itu yang. Jangan khawatir, rezeki tidak tertukar. Iya, cuman mau ditinggal Bapak pas tak kerja. Iya, hanya mengirim ke bagian-bagian pondok terdekat, Bu. Kayak Banyuanyar, kemudian Panyepen itu. Pengiriman ya yang nggak ada, Pak ya. Ya, pengirimannya, Bu. Soalnya lanjut. Oke, lanjut ya. Mun Pak dosen lah. Gali mimpi, tentunya ada harapan yang kita inginkan dari kegiatan ramah ini, kegiatan visi yang kita sepakati ini. Pertanyaannya gini ya, apa dampak positif dari program sekolah ramah lingkungan? Ya terciptanya suasana nyaman dan sejahtera. Yang pertama itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan program sekolah ramah lingkungan? Karena ini yang rawan terjadi di
tenoreng ro abun tok tekos. Kakakku tuh beda anu kesepakatan loh, Pak. Iya. Iya betul. Kemudian apa cukup, Pak? Apa perlu ditambah? Cukup, Pak. Adakah keterkaitan keberhasilan program sekolah ramah lingkungan terhadap mutu penilaian sekolah dalam kegiatan ANBK misalnya? Gak usah ya? Gak usah, Pak, jauh dulu. Jauh loh. ANBK sudah tidak ada, Pak. Masa, Pak? Iya, ANBK kan. Kalau di SD ada sekarang untuk kelas 5. Kelas 5. Ikan bukan penentu keujian kelulusan kan sekarang juga. Bukan. Cuman biasanya Pak, ketika kita benar-benar mengerjakan dengan baik, itu sekolah yang pengerjaannya itu bagus, itu dapat bos kinerja biasanya, Pak. Ya, betul. Nah, alhamdulillah sekarang tahun ini sekolah saya ini dapat bos kinerja. Oh, anu terus di kiri ya, ada semacam kombel gitu ya. Bos kinerja itu kayaknya 60 juta ya. Lah, saya nggak begitu tanya sama Pak Kepala terkait itu. Saya enggak tanya, hanya dengar. Cuman saya harapannya jadi pemateri terus selar ya. Harapannya tadi saya gini kepala sekolah, paling tidak di setiap ruangan itu harus disediakan proyektor gitu. Itu kan bagus ya. Iya, Pak. Monege saya tak ning noro Pak karo guru GTT. Masa Pak sudah di GTT? Iya, saya gitu. Pak Surya di GTT. Bukan belum ASN, Pak. Belum. Serius nah, Pak. Belum, Pak. Kemarin nggak ikut itu, Pak. Nggak ikut seleksi P3K, Pak. Oh, anu Pak swasta ya. Enggak, Bu, saya di GTT di negeri Semawaru. Sampai tidak terjaring P3K, Pak ya? P3K itu ketika daftar saya itu sertifikasinya itu belum keluar. Terus pas selesai daftar 1 minggu setelah itu pendaftaran selesai, sertifikasinya sudah datang, kan nggak dimasukkan. Terus? Kemudian di sekolah saya ada harus ngambil ke sekolah lain kan, di sekolah saya nggak ada kan. Jadi saya ngambil IPA di SMP Pasian, SMA Pasian, SMK. Saya ngambil IPA di SMK Pasian. Kebetulan waktu itu kayaknya dari 7 pendaftar itu udah ada yang lulus deh. Udah ada yang punya sertifikasi ngarang. Harus tinggi nilainya, Pak. Nah, apa coba tak sertifikasi, Pak? Gimana? Enggak, Bu. Pas tes P3K itu kan saya kimia ya. Tesnya itu biologi sama fisika yang keluar soalnya. Pak Suryadi. Di luar anu ya. Kemarin yang terakhir kan bukan passing grade, Pak, tapi perankingan, Pak. Soreng anu, Pak. Tak masuk PG mungkin. Nilainya enggak masuk PG, enggak masuk itu, tandus. Enggak, Pak. Kalau perankingan itu tidak harus PG, Pak. Tidak harus passing grade, Pak. Yang SMP Pasian enggak muncul lagi tuh. Bilang biasanya. Pak, saya tak gini, Pak. Saya tak masuk PG untuk K2, non K2. K2, Pak. Saya enggak K2. Terus K2. Enggak, Pak. Teman-teman saya PJOK itu, Pak, nilainya banyak yang anjlok, Pak, tapi lulus, Pak. Karena yang mau diambil itu kan PJOK kemarin 60 ya, 60. Ya. Jadi selama nilai itu masuk di 60 besar, itu tetap masuk, Pak, lulus, Pak. Ya, teman saya baru Sukwan kenal sama Pak Sudi. Itu. Randy namanya. Oh iya, kenal. Nah, kemudian di SMA yang sampean maksud itu, Pak, kalau perankingan itu pasti ada yang lulus, Pak. Sampean kan kabupaten, Pak. Beda dengan saya. SMA itu Jawa Timur. Provinsi. Nunggu P3K tar lagi nih saya. Itu kan sudah didata dari datanya kan sudah masuk di BKN itu, sudah tes kesehatan sebareng. Kan P3K tar lagi hanya formalitas. Oh gitu ya. Tenang, semakin kan sertifikasi lah. Sertifikasi langsung nilai full. Sebenarnya sertifikasinya Bu sudah kemarin, cuman sertifikatnya waktu itu belum datang yang mau diupload. Iya, tak notot nih. Bu bener ceken lah. Iya. Mun saya ro penggerak terus sertifikasi ya. Hukum benih terus di kapan kok, Pak? Bukan mencari, bukan menambah ilmu, Bu ya. Wah,
Beda Pak Masudi, Bu, Pak. Saya yang kuliah sertifikasi itu online, Bu. Jadi sama dengan LMS-nya guru penggerak ini. Jadi Bu tidak Devi, terlalu Bu Ayu. Ya. Ini masih belum terlanjur lebih jauh. Jadi kita Ya. harus meluruskan niat dulu, Bu. Ober, Pak. Ober. Iya, harus dirubah itu. Aji kan nyamanan awal, Pak. Itu Pak kan tadi. Bu. Ah, Itu kalau kita diangkat jadi lulus sertifikasi itu bonus sebenarnya dari niat kita. Kalau kita meniatkan tambah ilmu. ikut guru penggerak ini mencari ilmu dan menambah ilmu, insya Allah kita nantinya akan diberikan hadiah oleh Allah, Bu. Lulus sertifikasi. Iya, Pak. Silakan bonus penggerak sertifikasi. Iya. Tersehat tuh kalau Pak. Kok pelengenan dia? Kenapa? Sering pusing, dia larok-laroknya kan tak tidur. Kalau sering pusing, ibu itu sering olahraga, kemudian sering makan pisang, Bu. Jangan lupa beli tempenya Pak Masudi, Bu Ayu. Tempe brewo. Aduh. Oke, lanjut. Oke, pertama ya, apa dampak positif dari program sekolah ramah lingkungan? Apa? Nenggali mimpi, Pak. Iya, digali mimpi. Dampak positif. Anak-anak jadi sehat. Ya, benar. Jadi sehat. Ini, itu betul. Tindakannya apa, Pak? Tindakannya, masuk ke tindakan, Pak. Pertanyaannya apa dulu, Pak? Pertanyaannya, apa dampak positif dari program sekolah ramah lingkungan? Tadi kan terciptanya lingkungan yang sehat. 1. Ya 1 aja jawabannya, Bu, jangan banyak-banyak. Ya. Nah, sekarang masuk kepada tindakannya, Pak. Tindakan. Ya. Yang dikerjakan. Melakukan observasi gitu, Pak. Apa, Pak, pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, apa dampak positif dari program sekolah ramah lingkungan? Dampak positifnya ya tercipta, ya itu, Pak. Apa dampak positif? Tindakan itu kan jawaban dari pertanyaan, Pak. Iya, kalau ditanyain dampak positif itu kan mudah untuk menjawab ya. Ya. Nah, sekarang tindakannya, Pak. Tindakannya atau penyelidikannya itu kan. Membuang sampah pada tempat sampah gitu deh, Pak. Membuang sampah pada gini, Pak. Ini kan gali mimpi ya. Ya. Nah, ketika penerapan itu sudah berjalan, tentu kita tindakannya melakukan observasi dulu. Apakah siswa itu menerapkan apa yang kita inginkan ini? Ya. Melakukan observasi hasil penerapan program itu, Pak. Ya. Itu tindakannya ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan program sekolah ramah lingkungan? Bagaimana, Pak? Konsisten ya? Iya, konsisten. Iya, sekali-kalian Pak, apa dibicarakan apa maksudnya? Pak. Sekali-kali. Sanksi yang tegas terhadap pelanggar sekolah, pelanggar. Ya, itu kesepakatan tadi itu apa deh ya, Pak? Kan berarti yang melanggar disanksi. Ketika asli gini ya, ada kata aturan dibuat bukan untuk dilanggar gitu ya. Ya. Ketika ada yang melanggar terhadap peraturan yang disepakati, misalnya, maka ada punishment misalnya ya. Betul. Oke. Tindakannya adalah atau pendidikannya bagaimana mempertahankan. Kita tentu ketika melihat diri pertanyaan ini mempertahankan program itu, maka tentu kita perlu mencatat progresnya, Pak. Kemajuan seperti apa? Iya. Ya. Oke, mencatat progres penerapan program sekolah ramah lingkungan itu. Nah, kira-kira
progresnya selama 1 minggu ini anak dan warga sekolah itu seperti apa. Itu kan perlu. Jelas enggak gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kan nantinya kan ada kita minta laporan dari masing-masing guru atau wali kelas. Itu kan perlu kita dicatat ya, perlu mencatat kan gitu Pak. Oke. Kemudian melakukan evaluasi ya. Ya. Hah? Ya. Ini masih gali mimpi loh Pak. Masa sampai evaluasi? Iya kan perlu dievaluasi. Dari apa? Mencatat progres itu ya, mencatat progres penerapannya itu kan perlu dicatat, Pak. Kemudian evaluasi. Kira-kira hambatannya apa? Kok sampai saat ini masih katakanlah masih 25% misalnya. Gimana? Ya, lanjut. Lanjut ya. Lanjut yang keempat. Oke. Kota Milo selain cuma bagian apa Karin? Kota Milo. Sekarang J. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Pertanyaan di sini membantu menjabarkan langkah-langkah. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sekolah ramah lingkungan? Berapa lama waktunya? Apanya? Ya terus lanjut. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sekolah ramah lingkungan? Apa Pak? Rencananya. Itu yang pertama ya? Soal yang pertama ya? Oh iya, lah. Halo? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Ya. Yang namanya rencana itu kan ada kaitannya kalau dalam ilmu nahwu itu kan fi'il mudhari'. Ya. Artinya rencana yang akan kita penguatannya dalam jangka panjang di masa yang akan datang, seperti itu ya. Bagaimana rencana, karena perlu penguatan kepada siswa sebenarnya untuk bagaimana siswa itu benar mencintai lingkungan sekolah. Gimana Pak Suryadi? Bagaimana? Sosialisasi itu iya, bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Itu pertanyaannya. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak. Iya. Oke, sip. Dengan program kebersihan ramah lingkungan sekolah. Ya. Sekarang kita masuk pada tindakan dari pertanyaan yang pertama ya. Ya. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sekolah ramah lingkungan? Yaitu Pak tindakannya melakukan sosialisasi. Oh, sosialisasi ya. Ya. Boleh Pak, kena cek ya ben kudu iya. Ya. Tuh. Jabarkan. Maaf, kita diskusi. Aduh, Pak. Jumatan pada latihan. Apa Pak melakukan? Sosialisasi. Melakukan. Kesehatan mau cakip. Kepada semua pihak sekolah, warga sekolah. Semua agar terrealisasi rencana itu. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak sekolah. Jangan pihak sekolah saja, Pak. Pihak terkait semua berarti. Pihak terkait. Warga sekolah juga, Pak. Sekolah. Ibu terkait kan semua. Ya. Oke, yuk. Terus. Terkait dengan program sekolah. Terus sudah kamu banyak punya, Pak. Atau kalau gini, Pak. Membuat program. Berupa jadwal, misal. Program terjadwal. Ya, tambahin, Pak. Ini pertanyaan gini. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sekolah ramah lingkungan? Ya, mari sosialisasi pas ngebele manuna peraturannya gimana? Nah, kita mengadakan program. Nah, Pak, itu pertanyaan pertama melakukan sosialisasi. Tambah saja pertanyaan yang kedua, misalkan apa langkah awal sekolah terhadap program lingkungan? Hah?
Nah, untuk tindakan dan penyelidikan itu tidak hanya satu, bisa dua. Katakanlah barusan yang pertanyaan pertama itu kan pertama melakukan sosialisasi kepada ya. Ditambah itu Pak, sosialisasi dan jadwal biar tidak dua. Jadi satu pertanyaan, dua jawaban gitu. Iya, maksudnya digabung dalam satu titik itu. Dan iya. Biar tidak turun ke bawah. Kan sosialisasi kepada semua pihak sekolah dan program ya. Secara terjadwal. Program yang sudah terjadwal. Bukannya itu sudah program ya Pak? Ramah lingkungan itu kan sudah programnya, berarti sudah disampaikan ke siswa. Membuat program berupa jadwal, berupa apa? Berupa apa gimana ya? Membuat program. Ya, semacam peraturan apa? Ya itu Bu, sudah disampaikan, disosialisasikan. Oh iya. Oke, melakukan sosialisasi kepada semua pihak, kepada pihak terkait. Ya. Di antaranya program pula dia di antaranya menyampaikan program, di antaranya dia. Atau gini, membuat program terkait kebersihan sekolah, kayak Jumat bersih misalnya itu. Betul. Ya. Atau Sabtu bersih saber misalnya. Ya. Gimana? Iya, tapi sosialisasi di Pakun, Pak. Tambah di program dia. Pihak terkait dan membuat program ya. Adik, marah adik. Membuat program. Mencan saya Pak Masudi, membuat program itu sudah dimasukkan dalam sosialisasi. Disosialisasikan kayak ngeboleh Pak, Pak. Iya, kan itu sudah disampaikan dengan juklaknya biasanya Bu, kalau sosialisasi. Kayak orang ke sekolah misalkan promosi. Ditambah Pak. Promosi sekolah. Pertama, kita mensosialisasikan terkait rencana gerakan itu Pak. Rencana ramah lingkungan itu ya. Kemudian setelah itu bagaimana langkah-langkahnya agar anak-anak itu menumbuhkan kecintaannya dalam ramah lingkungan. Tentunya kan kita membuat program, Pak. Program. Itu pertanyaan pertama apa pertanyaan kedua, Pak Masudi? Pertama, Pak. Yang kedua apa? Yang kedua itu bagaimana rencana penguatan masa yang akan datang. Bagaimana? Rencana penguatan di masa yang akan datang. Rencana saya cocokkan yang barusan itu lanjutannya ditaruh di pertanyaan kedua. Jawabannya ya, tindakannya ya. Iya. Oke, bagus. Kan yang pertama sosialisasi ya. Iya. Yang kedua itu program ya. Yang membuat program itu ditaruh ke tindakan yang kedua dari pertanyaan kedua. Oke, bisa. Kalau misalnya yang kedua ini selain membuat program, banyak Pak Masudi. Enggak, maksudnya gini Pak. Biasanya siswa itu kan sukanya meniru, Bapak. Ya. Anak-anak itu kan sukanya meniru. Katakanlah di rumah itu, kalau misalnya salah satu orang tuanya itu berbicara kasar, itu biasanya anak itu berbicara kasar, Pak. Ya. Nah, kalau di sekolah biasanya kalau gurunya itu sering bersih-bersih, itu biasanya muridnya itu meneladani, Pak, mencontoh. Pak Masudi, ya. Kalau di SMA Waru gurunya tidak bersih-bersih karena petugas kebersihannya itu sudah ada, petugas kebersihan kelas ada, terus 5 sakera itu ada, kemudian pokoknya cleaning service untuk apa belu deh ya. Menis dia kadang nolongi kok Pak, nolongi sih bersih. Iya, kita itu kan menerapkan kecintaan kepada lingkungan, kecintaan kepada kebersihan itu kan dimulai sejak dini, Pak, dari tingkat dasar dulu. Usaha pecat cleaning service dia. Ya tak banyak, Pak, menis dia. Ya.
Gimana kalau Kalau gini? di SMA Waru itu sih aku bayi biteng lain Bu, sih bersihin taman itu lain. Terus per kelas itu sudah ada tukang sapunya. Jadi murid datang tuh sudah bersih Bu. Kecuali memang diagendakan misalkan Jumat bersih gitu ya. Baru siswanya bersih. Kalau banyak penjaganya Pak Honor ada Pak. Kan dibiaya ya ujung-ujungnya ya. Membuat program ya. Kalau ditambah gini Pak, poin yang nomor 2, guru memberikan contoh atau teladan dalam penerapan sekolah ramah lingkungan. Ya, boleh. Boleh ya? Ya. Oke, bagus. Guru memberikan teladan. Karena gini Pak, guru itu ada guru yang hanya bisa memberikan contoh Pak. Memberikan contoh. Bukan memberikan contoh Pak. Tidak ada bisa guru yang bisa hanya menyuruh. Iya. Itu kan. Jadi ada guru yang hanya bisa menyuruh, tapi tidak bisa memberikan contoh. Iya. Menyuruh melulu. Nah, iya. Biasanya Pak gini, Pak. Timbulnya di benak anak-anak itu, Pak. Cuk kurun bisa nyoro. Oh, tak bisa kok tak bisa beri contoh. Iya gitu ya. Guru teladan dalam penerapan. Para aden pun Mama Sudi. Hah? Para aden pun. Gitu ya. Tinggal berapa menit, Pak? Kurang. Tangi, Pak. Tangi, Pak. Kita masuk terakhir ini, Pak. Iya, terakhir sudah. Nanti Mama Sudi buat yang bagus itunya. Oke. Siap. Siap, Bapak. Manajer Pak Suryadi siap, Bunda. Pak dosen. Oke, kita masuk di terakhir ini, Pak ya. Eksekusi kayaknya ya. Atur eksekusi. Actionnya ini. Jadi, iya, ketika kita punya rencana, punya keinginan, kita tidak hanya tahap ini siapa yang berperan dalam siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sekolah ramah lingkungan. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sekolah ramah lingkungan. Ya. Betul. Tentunya kan yang terlibat semua warga terkait, kata Pak Suryadi. Ya pokoknya toleh aja Pak yang terlibat. Nah, tindakan dan penyidikannya Pak. Dan pertanyaannya apa? Siapa saja? Ya berarti tindakannya Pak. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sekolah ramah lingkungan. Pertanyaannya siapa? Ya, apa perlu kita buat kepanitiaan gitu Pak, menyusun program kerja dan kepanitiaan dalam program ramah lingkungan. Oh iya, ya harus sih Pak, aku beri ketuaan ya Pak. Iya, kalau di kan, ya kalau di sekolah saya itu kan ketuanya saya Pak di itu Pak, di grup Mas. Pertanyaannya apa Pak Masudi? Pertanyaannya siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sekolah ramah lingkungan? Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya program sekolah ramah lingkungan berjalan dengan baik dan konsisten? Itu kan berarti kepala sekolah pas Pak Krojo benar. Kalau pertanggungjawaban. Selain kepala sekolah, ketua organisasinya ya. Iya, ketua yang diberi tanggung jawab itu. Ya. Ya pengurus lagi, istilahnya pengurus ya. Ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, apa indikator keberhasilan program sekolah ramah lingkungan? Ya. Oke. Ini kan masih lama ya waktunya ya? Enggak lah Pak, kurang 10 menit. Parah lah berarti. Parah Pak. Oke, tindakannya Pak, menyusun yang nomor 1 ya.
menyusun program kerja dan kepanitiaan dalam program sekolah ramah lingkungan. Nah, Misalnya, selain memang anak-anak itu diperintahkan atau diberi arahan bagaimana menjaga kebersihan setiap hari, maka tentu program dari pengurus itu, misalnya setiap minggu, misalnya ada Sabtu Sehat, misalnya. Atau SMA Waru itu satu-satunya Ya, Jumat sekolah yang bersih-bersih. ditunjuk sebagai Jumat sekolah, bersih. gerakan sekolah sehat SMA Waru. Se-Jawa Timur kayaknya itu. Se-Pamekasan. Gerakan Sekolah sehat. Jadi Oh. ada senam sekaligus makan-makan sehat. Oh gitu ya. Ya. Ya sama. Kalau di sekolah saya itu Pak, senam 1 bulan 2 kali Pak. Gurunya. Sekolah. Kan wali murid, kemudian siswa, kemudian guru, kemudian masyarakat sekitar. Aduh, meni sekolahan saya tak oleh beda senam, alit cumbalet tak boleh. Kenapa Bu? Tahu nih anu Cak. Aurat. Apa Cak? Aduh. Bisa. Keberat-beratan pula. Maksudnya masuk kategori porno aksi misalnya. Kalau Pak Masudi saya Romben tak anda Pak. Romben tak mau, terbang terbang. Gini, terkait itu Bu Ayu itu bisa memberikan penyadaran tentang pentingnya kesehatan melalui Jumat bersih-bersih, Jumat bersih Jumat ya anu lingkungan ya kayak bersih-bersih nih kebun. Di sekolah saya itu Pak Suryadi, di sekolah saya itu kan gini, awalnya kan memang 1 bulan 1 kali ya. Kemudian karena kemarin saya berkoordinasi dengan Disporapar Pamekasan, saya membuat proposal permohonan instruktur senam. Alhamdulillah dapat secara gratis, jadi tidak usah bayar sekolah saya itu Pak. Yang membayar dari pihak Disporapar Pamekasan. Selama 1 tahun Pak. Bini Pak, instruktur Pak, Bini. Wah. Bini. Berak Pak Masudi. Lumayan Pak. Lumayan. Nah, rencananya Sabtu besok ya, Sabtu besok rencananya. Cuman karena bersamaan dengan Lokakarya, saya pending ke Jumat depan atau Sabtu depan. Jadi kalau memang Pak Suryadi kan dekat dengan Waru. Memangnya senamnya harus nunggu Pak Masudi, kan ada instrukturnya sudah. Kenapa harus dipending? Iya juga, cuman Pak Masudi. Guru olahraganya, Pak Masudi guru olahraga aja Pak. Kalau tidak ada saya itu tidak seru katanya Pak. Kurang 1. Bagian penghubung nih Pak olahraga Pak. Instrukturnya Pak Suryadi. Instrukturnya cantik-cantik Pak Suryadi. Tapi mau ada Pak Masudi tak renda. Kayak gue April ya. Enggak, tak ada Pak Masudi deh ya. Enggak, biasanya gini Pak. Instruktur senam itu kalau tidak ada saya itu sungkan Pak. Ya karena penyalurnya mungkin Pak sampean ya. Gini. Sungkan Bu, sungkan saya junjun palet deh. Kalau memang di sekolahnya Pak Suryadi itu pengen melaksanakan program sehat kayak ini, senam gratis, itu bisa nanti saya bantu Pak. Sudah ada Pak di sekolahnya saya, cuman instrukturnya memanfaatkan murid. Oh iya, sekali-kali manfaatkan ini Pak, instruktur senam yang dari Kabupaten Pamekasan Pak, biar ada gairah lain begitu loh Pak. Yang lakar mau ngaku instruktur Pak, tidak semangat Pak, makanya bagi ibu-ibu. Pak lain dah. Pak Suryadi ya, senamnya boleh minta apa saja, boleh, bisa request. Misalnya senam aerobik, kemudian senam itu? Senam kagel misalnya, boleh. Tapi kan ya Pak Masudi juga masih senam kagel sebenarnya. Kalau kau siswa enggak kan tak seperti itu. Nah, biasanya kalau di sini itu diawali dengan senam siswa dulu. Iya. Nah, senam yang memang
enak buat siswa, entah itu senam werke-werkewer misalnya. Mas Sudi, kalau punya sampean siswanya itu SD, Pak. Kalau punya saya SMA, leguk-jeguk lah, tak ning berdese bahenol siswana arat di budi, Pak. Membangun mendatang instruktur saya, Pak instruktur. Kelambine metet musuhanu nah. Pas berarti di sekolahnya Pak Suryadi ini perlu ada sosialisasi penguatan iman. Karena mereka sekarang itu tahapannya adalah mencari jati diri, Pak, anak-anak SMA nih, Kak. Mencari instruktur murid ya mempangakui se semok, se lempo, se tat metat roh murid celake nang dada Pak saya senam mah. Takok keng beni murid ta, Pak. Takok keng guru no. Tahu ning mun guru nah, mun guru kan tak kira ngocak, mun murid ngocak. Marah aja dah nih, Kang. Usahanya ada si anu sih. Pes tepes. Dan guru kasih maman bode instruktur OSIS ya Bu, pas baju olahraganya itu coraklah sek bu teh bagi teti tukang senam ya ada itu. Nah turun. Kalau sekarang itu Pak ya, lain dengan zaman saya dulu Pak. Kalau sekarang itu anak SD itu sudah apa namanya? Rasa sukanya itu banyak sudah muncul Pak. Kalau ada instruktur senam itu, saya lihat anak-anak itu pengen dekat terus dengan instruktur itu Pak, pengen foto bersama, mendekati. Ya, itu anak SD Pak, apalagi anak SMA. Enggak kalau SMA itu masih SD sebatas karo lebur seneng nih karo beni. Tentunya kalau anak SMA Pak, ya bos di atas kebebe pun. Ini biasanya kalau sudah SMA itu tentunya kalau manusia itu kan tidak lepas dari yang namanya hawa nafsu kan gitu Pak ya. Ya. Tapi paling tidak kalau sudah SMA tentunya pendidikan yang sudah lebih tinggi paling tidak bisa menjaga jarak. Artinya menjaga etika dengan orang lain, apalagi orang baru gitu. Masa pas SMA ingin seperti anak SD gitu. Dan saat pembian Pak, mon kelas IPS itu nampak itu attitude-nya ndak ada, kurang. Gitu sekarang ya. Itu pembelajaran bukan pembelajaran materi. Anak-anak sekarang itu pembelajaran SMA pakai SD. Lula. Seharusnya dulu dia tak punya etika jadi guru. Nah, makanya kita harus menumbuhkan kembali Ibu karakternya itu Ibu. Ya, makanya itu profil belajar Pancasila dan akhlakul karimah itu harus kita munculkan lagi, harus kita tumbuhkan lagi dalam diri siswa kita. Begitu Ibu. Ya. Oke, lanjut. Terakhir. Kan lemah deh Pak tamat. Oh iya, serah. Tamat. Bu. Gimana pendampingan individunya Ibu? Lancar ya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bu April ya? Bu April. Sampai tadi ya. Bu pendampingan individu minta Jumat di Budi. Saya minta Bu. Bang tapi David. Minta asoben saya Bu, minta rekaren saya Bu. Biasanya mun asobe ini ke Bu bisa jadi dapatnya lebih banyak, bisa jadi bisa lebih dapatnya lebih sedikit waktunya. Kalau masuk katakanlah Bu April enak orangnya. Enak ya. Pak Farid juga enak Bu, enak. Pokoknya kita itu mendapatkan PP dan fasil yang luar biasa Bu, yang membantu kita gitu loh Bu ya. Iya makanya Pak Budi aja pengertian dia. Saya nggak Pak Budi saya tak cakap. Iya Bu, tidak apa-apa. Bu Ayu. Ya. Nanti setelah Loka Karya 7 kita gimana kalau kita bersama-sama silaturahim ke Pacitan ya? Iya tergantung teman yang lain apa, mun saya lah. Kalau kelompok saya ini siap semua Bu. Berapa jumlahnya semuanya? 10.
10 ya. Sama Fasil ya. Mau Sama ada PP, kita. sama Iya nanti PP. kan, nanti kan Bu April sama Pak Farid diajak ke sana. Iya. Pak Berarti harus 2 mobil. boleh, 2 mobil boleh. Atau bis mini boleh. Bis mini. Bis mini aja ya. Itu Pak CO10 Luxio itu. Oh, bisa ya? Iya, pas tuh 10. Kan Bu. sampean bisa nyopir. Iya. Biar, Mobilnya Bu biar Ayu. satu mobil. Ayu punya mobil Luxio mungkin? Enggak, mobil kecil, Xenia. Oh, enggak muat ya kalau 10. Kalau 10, 11, 12 Bu sama Pak Farid Bu. Oh, 12 ya. Iya sama Pak Farid nanti. Iya. Bisa muat Bu kalau Luxio Grand Mix itu yang Besar loh, Pak. Hah? Isi berapa, loh? Enggak muat, berat itu Bu. Pacitan itu jauh Bu. Jauh ya. Iya, jadi kalau kita jauh itu kalau pas isinya itu berselek-selekan itu kan nggak enak juga Bu. Nah, nanti kan kita rembuk-rembuk lah, misalnya sewa bis mini misalnya kan enak. Iya, enggak apa-apa lah, Pak. Hari 1 malam itu. Selain silaturahim nanti kan kita bisa rekreasi Bu, mengunjungi wisata yang ada di Pacitan apa gitu kan ya. Ya baru mau lah si lain, Pak. Oh, ya. Kalau grup saya ini oke semua Bu, memang sudah. Kapan nih, masih Desember, sekitar Desember ya. Iya Desember. Sekalian pas Malam mungkin tahun baru Ibu Ayu. Tahun baru. Ya. Iya, tahun baru. Tahun baru. Kalau bisa saya ingin ngajak istri saya dan anak saya nanti. Tengkan leke, Pak. Pak mun bes bini. Iya. Kalau ada yang Pak Suryadi ini kan punya mobil. Gimana kalau saya udah punya mobil. Oh iya. Mudah-mudahan punya mobil semua lah, kendaraan yang Oke. Belum ada perintah ya dari Ya Bang ono maya tak mari ki kurang modal. Kebayar rumah baru, Pak. Rumah baru udah ceritanya, Re. Iya. Pak Suryadi baru itu. Sama Ibu ada pesena. Boleh ke Pak Jokowi kan. Ngiring pula Pak turun nih mari nah. Bu Ayu ini Bu Ayu dari mana sampean Bu? Pademau, Pak. Tak tahu Pademau, Pak. Sampean Pademau mana Bu Ayu? Pademau, SMP 1 Pademau, pernah tahu. Oh iya, di Sotok ke selatan. Kaman kasih Bu? Hah? Mana SMP 1 Pademau asa? Ke barat itu Pak. Terus? Ada pintu gerbang. Ya ke Lao. Enggak lah, itu pintu gerbang itulah. Oh sampean. Ya. Oh, di sana banyak ikut silat Bu. Iya. Siapa? Kalau tidak berhenti namanya Nuril Bu. Kecil wah. SD, Pak. Iya SD. Enggak begitu tahu Pak. Anan tangkep anak tetap jauh takut apa? Iya. Itu biasanya ikut silat di Sinar Muda Bu. Pamor ranting Sinar Muda biasanya. Kalau saya ini kan pernah di Sinar Muda, sekarang pindah ke Pamor Mandi Raras. Nah, gitu. Lebih dekat dari rumah saya. Kalau lingkungan di rumah saya nggak ada yang ikut pamor-pamor gitu, Pak. Oh iya. Doain Bu ya. Mohon doanya Bu, semoga amin, semoga dapat juara nasional ya. Ya. Ikut merasakan Pak yang lain nih Pak, bangga gimana Pak. Alhamdulillah Pamekasan ya. Saya dengar gerak kayaknya sering juara kan Pak. Setelah ditelusuri. Iya. Oh itu anak Pak Masud. Wah lah karena dengan juara roh Janore. Oh ada iya kok baru tahu jangan kok.
Tahu dari Pak Rendi itu, Pak, cerita Iya. saya. Iya, betul. Terus anaknya guru kelas 1 Pak Ali, anaknya Heeh. pernah satu apa sama anaknya sampean. Hmm. Ya, Aset Pamekasan itu, Bu. Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Semoga Mudah-mudahan terus bertahan. iya, mudah-mudahan barokah. Amin. Masya Allah, wa tabarakallah, Kelas alhamdulillah. berapa sekarang itu, Pak? Sekarang naik kelas 4. Hmm. Kemarin kelas 3 itu, yang ikut lomba masih kelas 3. Berapa anaknya sampean, Pak? Masih Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Oh, 1 masih. Tahun ini minta geng mana maksud? Udah kepai belum lah. Depak lah. Ada pemanggilan ya, Pak? Tidak perintah suruh keluar. Benih Pak Masudi depak lah. Siapa boy? Oh. Empian kenapa potan, Pak? Pak Suryadi. Wah. Ya. Gula teloan pun, Pak. Lah paling banyak gula. Gula terolema, Bu. Takut ngakak paling mak. Enggak lah kebai tak belum jadi sini, Bu. Padahal pun geger guru olahraga. Kurang anu pula. Warga mun pula tempe yang tak berkhasiat pula. Mungkin ya, apa saya karena terlalu banyak aktivitas, mungkin ya. Bisa jadi, Pak, katanya sedikit. Ibu kerja apa, Pak? Atau kalau ibu itu di rumah cuman nguringin Bu. Yang nguringin karyawan, bantu-bantu tempe gitu. Ibu asli mana? Asli Potoan. Kalau saya itu, Bu, punya saudara 3, Bu. Tetapi kalau istri saya itu, Bu, anak tunggal. Nyaman dia nak tunggal. Pak, anak tunggal, Pak. Itu IBI. Tandi tretan boleh, justru apa namanya ya? Macedin itu ada 2 pamannya dan bibinya itu tidak punya anak. Makanya memang anu ya, Pak, ya, sulit angkep tak mertih ya. Tak mertih. Nah, ada familinya, ada Macedin itu andi anak setung juga, Bu, tunggal juga, Bu. Nah, makanya saya sedikit was-was gitu loh. Masa kan Noron Geria jangan kok yang saya itu, Bu. Oh, curang dihitung gila, Pak. Tak singkir. Nano, Pak Masudi. Tidak mau nambah. Riberin Amit, Pak. Kemarin Amit, Pak, belum Pak pamit, Pak. Terus kebayangin Adin Vida yang gue. Terus ternyata gini jawabannya. Gue udah nggak Mas Yan. Mas, namanya niser kan biar nggak segule Yan. Kadang apa sekempian, Mbak? Iya, apa sebu. Kadang gula nikah terus nyorong pena bini boleh Yan. Kadang gula eman takok di rumah karena gula takok gula dijadikan yang nomor 2, tak di nomor 1 kah. Pona, Pak, caca nambah boleh, Pak. Sakit hati, Pak. Sakit hati. Gula ke cokot coba gula. Punten, Bu. Orang gula tak suka, bulan apa? Iya. Kalau hati kalau saya bisa lah badan ni, Pak. Macam oleh cucunan saya dah. Yang Mondin koloni ke Pak Masudi tonan merti. Saya saudaranya 7, istri juga saudaranya 7. Kok besar ketika Pak. Luar biasa. Saya ponakan yang dari saya ponakan itu sudah sekitar 16 atau 17 ya. Pokoknya mau telasen tak buat roh mana. Iya. Saya udah nikah, Pak. Banyak rezeki jan. Oke. Caan goro mentalak kepada bayi. Mungkin ada arahan dari Pak Budi, apakah sudah masuk di ruang kolaborasi? Kurang 6 menit. Oh, masih kurang 6 menit ya. Kita keluar, Pak. Pak Masudi, Pak Farid dan Bu April itu udah ngomong di sini, Pak. Hanya memantau.
Kelompok telok lah kemarin. Menang baru Pak Masudi beda tukang pecet. Oke. Pola Kasaan Pak Masudi apa temu anu na pan salah asah. Daerah kamu Pak, ini kan gula penakam tandi sekali Pak, tak tu. Diberin Pak Suryadi. Nah, kemarin memang sempat saya bawa ya Pak. Ternyata itu lasnya masih ada gitu Pak. Oh ada. Iya. Apa mungkin karena istri saya itu kurang berolahraga sehingga hormonnya itu kurang gitu Pak. Lempo apa koros Pak, ini sampean Pak? Tak lempo tak koros nih Bu. Itu nabu biasa. Biasa nah subur Pak, biasa sih Pak. Iya biasanya iya. Di gula anu Bu, apa namanya mungkin besok dan kedepannya ini mau diajak olahraga bersama sama saya setiap sore. Dulu sengkek iya Pak olahraga. Kan training sekolah antara mau beda senam jadi melarat tuh dari warga tak bisa. Cuman gini Bu, nanti instrukturnya itu kalau cewek itu pakaiannya jangan pakaian yang apa namanya yang ketat gitu, iya jangan you can see gitu Bu. Enggak Pak, guru nedadan Pak, guru olahraga nah, keng kun warga ngucak, mi tak kalah orang borok kan, tak kalah orang borok di dalam tak ketik ya Pak. Oh berarti lingkungannya lingkungan pesantren Pak, tidak boleh kayak gitu. Kan dikondisikan dengan lingkungannya Bu Ayu. Ya, takut pas murid anu, takut pas orang tuan teh pas sekolahan dikirim maksa. Ya bisa jadi masyarakatnya masih belum tahu pentingnya olahraga Pak. Penting olahraga. Ajak warga sana lah pekerja berat Pak ke sawah kadang anu botol. Menurut Pak Masudi, menurut guru olahraganya saya waktu kuliah, yang dikatakan olahraga itu yang penting gerak. Jadi pakai macol sabar itu ya olahraga itu. Di sana itu kerjaannya lah seperti itu. Jadi olahraga tak butuh kayaknya. Iya oke lanjut. Pak Farid, Bu April. Silahkan nimbrung. Diusahakan apa nanti malam atau besok sudah selesai nih yang mau dibuat? Presentasinya masih Senin Pak Masudi. Senin ya. Kok lupa Tapi bagian apa kok lari Pak? Presentasi pemateri. Bukan Pak Suryadi. Bukan Pak Suryadi. Bu Ayu belum pernah pemateri loh Pak. Oh belum ya? Belum pernah. Iya. Oke, Bu Ayu ya, jadi pemateri ya. Tengah mata ajalan di Dibantu Bu nanti sama Pak Masudi. Ya, ajari kok koran. Siap. Aku dulu Pak Masudi ya. Cek menembihan, maklum Bu. Cek Pak ada jenis Bu pada tahun nih ya. Lambang ki acer gitu nih Kak. Tak belum bisa Pak. Acaranya apa Pak? Ini share screen tahun nih jadi lambang pertama kuliah. Ongguan. Nanti yang subscreen boleh Pak Suryadi, boleh saya nanti ya. Ya. Aduh kan Pak, ini nganu keng mana jalan aku biasa sih di samping rumah. Maksudnya tak usah disuruh kembali ke kelompok utama. Mana ya? Berarti ini dimatikan ya? Pas, masuk lagi. Iya. Keluar masuk ya. Ke yang tadi itu. Ya.